Selanjutnya, orang-orang yang dicari itu dipatuknya dan dilempar ke neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Imam Nasr bin Muhammad As-Samarkandi bernama lengkap Abdullais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi Al-Hanafi. Ulama yang lahir pada tahun 4 Hijriah ini menyampaikan sebuah hadis yang berkisah tentang orang-orang masuk neraka tanpa proses hisab. Orang-orang yang masuk neraka sebelum proses hisab tersebut dijemput oleh binatang berleher panjang. Syekh Nasr Samarkandi rahmatullah alaih menulis hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam hadis itu diceritakan, setelah orang-orang itu atau golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, kemudian muncullah dari neraka jahanam seekor binatang yang lehernya panjang, matanya berkilat, fasih berbicara. Selanjutnya, binatang itu melompat ke arah manusia sambil berkata, "Aku diperintah untuk mengambil orang-orang yang sombong dan buruk akhlaknya." Maka kemudian, binatang itu mematuk sekelompok manusia, seperti seekor binatang mematuk biji-bijian. Manusia yang dipatuk binatang itu dilempar ke neraka. Selanjutnya, binatang itu keluar lagi dan berkata, "Kini aku diutus kepada setiap orang yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya murka." Kemudian orang-orang yang dicari binatang itu dipatuknya dan dilempar ke neraka jahanam. Kemudian binatang itu muncul lagi dan mematuk orang-orang yang suka menggambar dan melukis makhluk hidup. Selanjutnya orang-orang yang dicari itu dipatuknya dan dilempar ke neraka jahanam. Kemudian binatang itu muncul lagi dan mematuk orang-orang yang suka menggambar dan melukis makhluk hidup. Selanjutnya orang-orang yang dicari itu dipatuknya dan dilempar ke neraka jahanam. Setelah ketiga golongan itu masuk neraka, barulah hisab dimulai. Sebelum binatang berleher panjang tersebut menjemput orang yang masuk neraka jahanam, dikisahkan dalam hadis ada golongan orang yang masuk surga sebelum proses hisab. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata bahwa mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat. Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan, di mana orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang atau susah." Mendengar pengumuman ini, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian, malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Malaikat mengumumkan lagi, di mana orang yang berdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Dari kitab Durrul Mansur. Di neraka ada hewan mengerikan. Nabi Muhammad SAW mengkisahkan hewan neraka itu bernama Huraisi. Ukuran Huraisi meliputi panjang langit sampai bumi dan jaraknya dari batas barat hingga batas timur. Makhluk mengerikan itu dikisahkan bisa membinasakan dan memburu makhluk di bumi. Tetapi malaikat Jibril sempat bertanya kepada Huraisi siapa saja yang hendak dia buru. "Wahai Huraisi, kamu hendak kemana dan hendak mencari siapa?" Sembari berlalu, Huraisi menjawab, "Aku mencari 5 jenis orang." Siapa saja orang yang dicari Huraisi? Mereka yang lalai jalankan 2 kewajiban ini. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Huraisi akan memburu orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebab orang-orang semacam itu sejatinya orang yang merugi di dunia. Yang kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim memiliki harta. Zakat dipercaya dapat menghindarkan orang dari keserakahan dan mampu membantu kehidupan orang yang berkekurangan. Huraisi akan mencari orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tua. Jasa orang tua kepada anak memiliki makna yang sangat besar. Tetapi tak jarang ditemukan banyak anak yang durhaka kepada sang orang tua. Huraisi akan memburu para anak yang durhaka kepada orang tuanya. Selanjutnya,
orang yang gemar meminum arak. Quraisy tak segan-segan memburu para peminum arak, sebab penggemar arak disebut kerap melakukan hal-hal keji yang berkaitan dengan ibadah, gemar bercakap masalah duniawi di dalam masjid, menjadikan masjid sebagai tempat berbincang-bincang masalah duniawi sepadan dengan menzolimi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, siapa saja yang mendengar seseorang mencari ontanya yang sesat di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, sebab masjid tidak dibangun untuk hal ini. Namun selain itu, ada pula manusia yang masuk surga dan neraka karena hewan. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, atau kasih sayang untuk seluruh alam, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk lain, termasuk dengan hewan-hewan. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jika berbuat baik kepada hewan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, di setiap yang memiliki jantung yang basah atau hewan terdapat pahala. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2550 dan juga hadis riwayat Bukhari nomor 2363. Dalam sabda beliau SAW yang lain, kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924. Jika hati manusia itu lembut, maka dia akan menyayangi segala sesuatu yang memiliki ruh. Dan jika dia menyayangi segala sesuatu yang memiliki ruh, maka Allah akan menyayanginya. Riyadhus Shalihin nomor 555. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah melarang para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula, tatkala beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya, yang mana sarangnya diambil oleh salah seorang sahabat. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya, kembalikanlah kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2675. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berbuat baik kepada hewan. Masuk surga karena menolong anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita berzina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan menutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang lelaki sedang berjalan dan ia merasa sangat kehausan. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjelati tanah basah karena kehausan. Dia pun berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah menolong binatang juga memperoleh pahala? Rasulullah Muhammad SAW menolong setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya sebagai balasan atas perbuatan baik padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat kita ketahui dari hadis di atas bahwa orang yang mati membawa dosa besar tanpa membawa dosa syirik, maka ia tidak kekal di neraka untuk diazab atau dibersihkan dosanya. Allah dapat memberikan rahmat-Nya dengan memasukkannya ke dalam surga setelah bersih dosanya. Bahkan ada pelaku maksiat yang mati dalam keadaan belum bertobat atau tanpa membawa dosa syirik. Jika Allah berkehendak, ia bisa langsung Allah masukkan ke dalam surga. Maka perkaranya adalah bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ushulul Sunnah nomor 26. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang tidak mengganggu dan tidak diperintahkan untuk dibunuh.
masuk neraka karena menyiksa kucing dan membunuh lalat. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati kelaparan. Lalu dengan sebab itu, dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan dia juga tidak melepaskannya supaya ia bisa memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan dorongan untuk memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman dan orang kafir, serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sersoi Al-Adab Al-Mufrad nomor 490. Dikisahkan juga bahwa ada seorang laki-laki yang masuk neraka disebabkan karena membunuh lalat. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka berkata lagi, persembahkan untuknya walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya, dan ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dalam Az-Zuhd halaman 15. Dari hadis di atas terdapat peringatan keras agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Fathul Majid halaman 200. Hendaknya seseorang belajar agama agar mengenal macam-macam kesyirikan dan terhindar dari bahaya perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengamalkan ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam tersebut, yaitu syariat yang penuh rahmat, syariat yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan bagi segenap makhluk. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.